Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai database. Yang dimana saya akan membahas mengenai kesalahan yang biasanya terjadi yang dibuat oleh pemula pada saat membuat tabel database atau struktur tabel database. Kesalahan pertama yang paling sering saya lihat adalah tipe data yang salah. Jadi ambil saja contohnya dari database DB Apotek di bagian tabel barang ya. Di sini ada kesalahan tipe data, yang dimana harusnya harga beli itu tidak cocok disandingkan dengan tipe data varchar. Ya, meskipun tipe data varchar itu bisa menyimpan karakter apa saja. Cuman kalau untuk harga itu biasanya kita gunakan tipe data yang namanya double. Kemudian di sini stok dibuatnya teks. Oke, stok itu kita buat integer, tapi bukan integer ya, di bawahnya integer. Kayak small int gitu misalnya. Yang lengthnya itu lebih kecil ketimbang integer. Jadi ada tiny int, ada small int, ada integer, ada big int. Jadi kita buat aja small int ya. Tapi di sini bisa tiny int gitu. Dan di sini tanggal input dia buatnya varchar, harusnya date atau datetime. Ini yang biasanya paling sering terjadi ya, kesalahan tipe data. Ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi kita sebagai seorang programmer itu bukan hanya tentang codingannya mau jalan, ya udah selesai, bukan seperti itu. Jadi kita harus juga memperhitungkan yang namanya efisiensi. Baik itu efisiensi dalam penyimpanan data, efisiensi penggunaan data, ataupun efisiensi lainnya, agar nantinya tidak kelebihan atau berlebihan. Yang kedua adalah masih berhubungan dengan tipe data, yaitu length dari tipe data. Jadi misalnya ini ID barang harusnya integer ya. Kita buat saja integer karena kita beranggapan di sini bahwa ID barang itu nantinya ada banyak gitu. Kemudian di sini adalah nama barang, harusnya buatnya varchar aja ya. Nah di sini ada dia mengatakan varchar merek lengthnya 255. Jadi 255 itu adalah maksimal panjang dari varchar kalau tidak salah. Nah harusnya jangan buat 255. Nah, di sini artinya kita membuang-buang memori ya. Jadi kalau varchar, jadi misalkan merek berapa sih maksimal panjangnya, misalkan kita buat 100 atau misalkan 75 gitu lengthnya. Jadi jangan buat maksimal panjang dari varcharnya, tapi kita harus memperhitungkan sendiri berapa maksimal panjang dari data yang akan kita simpan gitu. Yang selanjutnya adalah penulisan nama kolom yang sama di tabel yang berbeda. Tapi ini bukan untuk kolom yang berelasi ya. Maksudnya kolom yang berelasi ini akan saya jelaskan nanti ya. Jadi penulisan nama kolom yang sama di tabel yang berbeda itu seperti ini ya. Contohnya di tes 2 ini misalnya. Di tabel, misalkan di tabel, nah ini tabel 2020 nama perusahaan, tabel 2021 nama perusahaan. Dan harusnya dibuatnya itu seperti ini ya, diunikkan. Jadi misalkan nama perusahaan tabel 2020 berarti 20 gitu ya. Terus kalau untuk yang 21 di tabel perusahaan 21 gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk supaya itu tidak terjadi yang namanya salah panggil data atau data yang tampil itu salah karena nama kolom yang sama. Atau misalkan contoh ini ya, ini di tabel ajuan ya. Nama statusnya adalah, ada kolom di sini namanya status gitu aja ya. Mana dia tadi? Status. Kemudian di tabel monitoring juga ada kolom namanya status.
Nah, ini akan sangat berbahaya. Contohnya sepertinya, misalkan saya relasikan ya. Select bintang from ajuan, inner join monitoring, on monitoring, T ID ajuan, ID ajuan. Nah, kalau kita select seperti ini ya, kemudian kita ingin menampilkan status dari tabel ajuan gitu. Jadi kita panggil di dalam codingan ajuan status ajuan gitu misalnya. Tetapi di codingannya itu akan bingung ya. Kenapa? Karena kolom status itu ada 2. Di tabel ajuan ada, di tabel monitoring ada. Jadi codingan itu akan bingung. Ini maksudnya si programmer ini nge-get data dari status dari tabel ajuan atau status dari tabel monitoring. Makanya status itu harus dibuat spesifik ya. Misalkan di sini status A gitu. Kemudian di sini status M. Supaya codingannya tidak bingung dan datanya juga tidak bingung tampilnya harusnya yang mana gitu. Meskipun sebenarnya bisa kita sebutkan di sini ya, kalau misalkan mau nampilin kolom status dari ajuan, berarti ajuan dot status gitu. Ya, memang bisa seperti ini dan kita bisa buat alias atau merubah namanya. Bisa seperti itu. Cuman kalau kita buat dengan cara seperti ini, bukankah kita harus memanggil satu-satu nama kolom yang ada di kolom ajuan dan juga nama kolom yang ada di kolom monitoring ketika kita membutuhkan semua kolom yang ada. Jadi daripada kita buat susah-susah seperti ini, kita sebutkan satu-satu yang harusnya kita hanya bisa perlu memakai bintang seperti ini untuk menampilkan seluruh kolom yang ada di ajuan dan monitoring, lebih baik namanya kita buat spesifik. Jadi status untuk ajuan dan status untuk monitoring. Jadi ini tentu harus diperhatikan supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Selanjutnya adalah tidak merelasikan antar tabel yang berelasi. Contohnya di sini adalah tabel peminjaman dan detail peminjaman ya. Di sini memang saya buat seperti ini ya. Memang saya rencanakan ini. Jadi ID peminjaman itu menjadi foreign key di dalam tabel detail peminjaman. Ini ya. Nah, ini harus direlasikan ya. Kenapa harus direlasikan? Itu fungsinya supaya ketika kita menginputkan data, yang misalkan di sini misalkan di tabel peminjaman ini ada ID 123 gitu ya. Kemudian ketika kita mau menginputkan data ke dalam tabel peminjaman dan tidak kita relasikan, kita bisa saja menginputkan ID yang tidak ada di sini. Jadi misalkan di sini ada 123 tadi. Kemudian kita menginputkan ID 4. Kalau direlasikan, tentu ID 4 yang tadi itu nggak ada pasangannya dong di sini. Jadi kalau nggak ada pasangannya, data apa yang mau tampil? Iya kan? Makanya harus direlasikan supaya ketika kita menginputkan 4 di sini akan ada sebuah alert bahwa data 4 itu tidak ada. Di contohnya ya nih, saya tidak relasikan ya. Kemudian peminjaman ini adanya ID apa saja? Coba kita lihat. Cuma ada ID 1 ya. Nah, ini ID peminjaman saya buat ID 2 gitu ya. Tentu bisa. Oke? Ini saya buat ID 1 dulu supaya direlasikannya nggak error. Kemudian ini saya relasikan sekarang. Save. Oke. Kemudian saya tambahkan ID 2 di sini. Saya refresh dulu ya. ID 2. Dia akan error karena ID 2 ini tidak ada di dalam tabel peminjaman. Jadi tentu akan lebih safety ya supaya kita tidak sembarangan mengisikan data seperti itu. Selanjutnya adalah ketika ingin merelasikan tabel yang berelasi, itu ada perbedaan tipe data antar kolom yang berelasi. Nah, tadi saya katakan kalau misalkan di dalam tabel itu jangan ada kolom yang sama. Itu untuk yang kolom yang berelasi itu pengecualian untuk mereka ya. Jadi misalkan di sini ID peminjaman ini kan adalah
foreign key. Kemudian ID barang adalah foreign key. Kemudian jumlah pinjam ini adalah kolom yang memang ada di tabel detail peminjaman, bukan sebuah foreign key. Jadi, kecuali foreign key, itu jangan sampai sama. Yang saya jelaskan tadi, perbedaan tipe data antar kolom yang berelasi itu seperti ini ya. Jadi, ini ID peminjaman menjadi foreign key di dalam tabel detail peminjaman. Ini saya hapus dulu relasinya ya. Jadi, misalnya, di dalam tabel peminjaman ini ya, itu alter tabel. Ini misalkan ini ID tipe datanya ID peminjaman adalah small in ya. Oke, saya save. Kemudian di tabel detail peminjaman dia itu ID peminjaman itu atau foreign key-nya itu adalah integer. Nah, ini kalau direlasikan tidak akan mau ya. Kenapa? Karena tipe datanya berbeda. Jadi ini maksud saya perbedaan tipe data antar kolom berelasi. Jadi jangan sampai beda tipe datanya, reverse, cancel. Jadi jangan sampai berbeda tipe datanya untuk kolom yang ingin direlasikan. Gitu ya, jadi harus sama. Length-nya nggak apa-apa beda, cuman untuk tipe datanya jangan sampai berbeda. Misalkan ini integer 7 gitu misalnya. Save. Kemudian ini integer 11 ya. Ini saya lihatin dulu ya length-nya. Ini saya relasikan kembali. Save. Berhasil. Yang selanjutnya adalah penyimpanan data yang sama berulang kali ya. Maksudnya itu gini ya. Contohnya di sini adalah data employee ya. Data employee ini ada token, ada ID, ada token employee, ada token pas employee, ada nama employee. Nah, kemudian ada tabel DT present. Jadi tabel DT present ini adalah tabel absensi. Nah, kalau misalkan kita ingin misalkan isi data token ini yang ada ID employee 3687 ini mau absen gitu. Kan seharusnya di sini itu cukup menginputkan kalau tidak tokennya berarti ID-nya atau primary key ya. Kita cuma perlu menginputkan primary key dari si DT employee ini, data employee ini ke tabel DT present. Nah, tetapi di sini diinputkan juga nama employee-nya. Jadi ini jangan sampai terjadi. Cukup menginputkan ID atau token dari si employee ke sini. Jadi namanya tidak perlu lagi diinputkan ke sini. Karena tidak pun diinputkan namanya, kita tetap bisa menampilkan nama employee dari tokennya atau dari ID-nya atau dari primary key-nya. Jadi tinggal kita select inner join untuk menampilkan namanya. Di sini juga ada token pas employee, ada token employee, ada nick lagi, ada yang nama employee, itu jangan ya. Jadi nama employee, nick, kemudian token pas employee ini mending di-cut aja. Kemudian sisakan dari token employee ini saja. Jadi kalau misalkan di select, berarti select from present gitu, select from present. DT present. Kemudian inner join DT employee. DT employee. Kemudian DT employee. Token employee. Kemudian DT present. Token employee. Cara seperti ini kita tentu bisa menampilkan nama employee ya, karena kalau select bintang from seperti ini berarti kolom dari DT present dan kolom dari DT employee tentu akan tampil semuanya. Jadi kita tidak perlu lagi mengulang untuk menginputkan si DT employee ini ke dalam DT present. Kemudian adalah
on update dan on delete dari relasi kalian set sembarangan. Nah, di sini on update dan on delete ini ada 4 opsi, ada cascade, ada no action, ada retrix, ada set null. Untuk on update ini biasanya saya gunakan no action atau retrix ya, tapi biasanya retrix. Jadi kenapa retrix atau non action? Jadi biasanya ID atau primary key yang direlasikan itu tidak mungkin berubah ya. Jadi misalkan ID peminjaman 1 kemudian dirubah menjadi ID peminjaman 2. Sedangkan ID peminjaman 2 ini sudah disimpan sebelumnya. Nah, tentu akan error ya. Kenapa? Karena ID atau primary key itu sifatnya unik atau tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Jadi tentu akan menghasilkan error. Dan tentu saja primary key itu biasanya tidak bisa diupdate. Ya masa identitasnya diupdate. Jadi nanti kalau misalkan mau diupdate lagi, mau ngupdate berdasarkan identitas yang mana, kan seperti itu. Jadi buatlah supaya tidak bisa ke-update. Jadi buatnya no action atau retrix. Selanjutnya untuk on delete ya, itu biasanya saya gunakan cascade atau set null. Nah, on delete ini biasanya menjadi permasalahan ya. Jadi ada viewer yang nanya sama saya gitu. Dia membuat relasi, kemudian dia tidak set apakah dia harus cascade atau set null ke dalam on delete-nya ini. Jadi ketika dia mau hapus data masternya atau data foreign key-nya, itu akan ada muncul error ya, bahwa tidak bisa menghapus gara-gara relasinya itu. Padahal yang salah itu bukan relasinya, tapi pilihan yang dia buat untuk relasinya. Karena kalau misalkan tidak ke-set atau dia tidak set secara manual, biasanya itu akan ke-set retrix secara manual ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat relasi, kemudian kita tidak pilih on delete ini antara cascade atau set null, kemudian dikosongkan seperti ini saja, dia akan pilihan dari SQL itu akan buat retrix secara otomatis ya. Yang dimana kalau di retrix, kalau kalian yang saya sebutkan tadi, kalau dihapus di bagian foreign key-nya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena data foreign key itu terpakai di tabel lain. Jadi misalkan di tabel ID peminjaman ini ada ID 1. Kemudian ID 1 ini itu digunakan di tabel detail peminjaman. Nah, kemudian ID 1 di tabel detail ID 1 di tabel peminjaman itu di-delete. Nah, karena ada ID-nya atau digunakan di tabel detail peminjaman, ID 1 itu tidak bisa di-delete. Seperti itu untuk retrix. Makanya di sini kita coba pakai cascade atau set null. Jadi kalau misalkan cascade berarti ketika ID 1-nya tadi dihapus, maka data ID 1 yang ada di tabel detail peminjaman juga akan ikut kehapus. Atau kita buat set null. Jadi ID 1 yang ada di tabel detail peminjaman tadi, karena dihapus di tabel peminjaman, maka dia akan ke set null gitu. Di tabel detail peminjaman. Ke set null dalam artian berarti ID 1 tersebut sudah terhapus atau tidak ada data lagi di tabel peminjaman. Jadi bisa gunakan cascade atau set null. Jika sudah buat pilih salah satu di dalam on delete-nya itu, sudah pasti errornya ketika mau menghapus data itu tidak akan ada lagi ya errornya. Sebaliknya dia akan menyesuaikan dengan pilihan yang kita buat antara cascade atau set null. Oke, itu dia tadi beberapa rangkuman yang saya buat untuk kesalahan yang biasanya dibuat oleh pemula ketika membuat database, ketika membuat tabel database atau struktur tabel database. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.